Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, di sini saya sedang berada di lahan tanaman cabai, yang dimana cabainya ini sudah pada mulai bermunculan bunga. Pertama kalinya, artinya ketika muncul bunga pertama kali semacam ini menandakan tanaman cabai akan membentuk percabangan Y, yang dimana nantinya percabangan tersebut akan kita pergunakan untuk fokus ya pertumbuhannya. Batangnya hanya menyisakan satu batang bagian bawah, nanti percabangan tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan si tanaman cabai tersebut. Tentunya untuk menghasilkan tanaman cabai dan bentuk kanopi yang bagus semacam itu. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya berada di lahan cabai ini, belum sepenuhnya lahan kami tertutupi dengan mulsa organik ya. Kita hanya menutupi secara berkala, bertahap, yang tentunya lama kelamaan nanti akan tertutupi semua. Nah, akan tetapi di sini saya menemukan pada tanaman cabai yang belum tertutupi mulsa organik, ada satu fenomena pada tanaman cabai, yang dimana ini salah satu serangan hama yang dapat merugikan tanaman. Contohnya ini. Nah, bisa saya katakan semacam itu karena serangan hama ini dapat merugikan tanaman karena hama ini dapat merusak proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Jadinya tanaman terhambat dengan adanya serangan hama tersebut. Nah, kawan-kawan ya, dalam menganalisa ya, dalam memperlihatkan melihat fenomena semacam ini, kawan-kawan perlu menganalisanya ya, mengamati ya tanaman cabai kawan-kawan yang dibudidayakan. Yang jelas pada musim kemarau semacam ini banyak serangan hama. Nah, serangan hama yang terlalu banyak menyerang tanaman cabai lama kelamaan akan merusak tanaman tersebut, dan lama kelamaan cabai nanti dalam proses pertumbuhan maupun perkembangbiakannya akan terhambat ya karena serangan hama tersebut. Nah, serangan hama tersebut itu nantinya pasti kawan-kawan kendalikan ya. Ketika kawan-kawan menemui serangan hama yang cukup banyak, yang cukup merugikan, nah itu kawan-kawan biasanya mengendalikan kan. Nah, kawan-kawan ketika mengendalikan itu ada dua metode kan kawan. Ada metode yang secara ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Kalau kami saya saranin yang ramah lingkungan. Karena apa? Karena pengendalian dengan ramah lingkungan itu nantinya selain irit biaya, di sisi lain juga aman bagi para konsumennya semacam itu. Nah, kan kawan ya, salah satu pengendalian hama tersebut pastinya kita harus mengetahui bagaimana serangan hama tersebut. Nah, jadi dalam metode pengendalian hama, kawan-kawan ada beberapa hal yang perlu diamati. Yang pertama yaitu kerusakan dari tanaman yang kawan-kawan budidayakan. Jadi dalam perawatan tanaman, tentunya pengendalian hama, kawan-kawan perlu melihat kerusakannya terlebih dahulu. Nah, jadi kerusakannya itu bagian apa? Batangnya, daunnya, akarnya, ataupun bagian bagian pucuk atau tunasnya semacam ini. Nah, kan kawan amatilah. Jadi fisik tanaman tersebut kawan-kawan amati bagaimana ya respon tanamannya, lalu pertumbuhannya dan lain sebagainya, yang dimana kawan-kawan itu melihat tingkat kerusakannya. Nah, kalau sudah melihat kerusakannya, kawan-kawan ya analisa ya dari gejala kerusakan tersebut ya. Gejala kerusakannya semacam ini, dianalisa ini yang menyebabkan apa. Oh, ternyata
Kawan-kawan setelah kawan-kawan amati, di sini ada bulu-bulu halus ya, yang dimana ini biasanya disebabkan oleh ulat yang membentuk sebuah kepompong semacam itu. Dianalisa ya kan, dianalisa ya, dianalisa semacam itu ya. Menganalisanya selain dari tingkat kerusakan hama yang berada di tanaman tersebut, apa biasanya yang menempel. Nah itu kan biasanya lihat selain tingkat kerusakannya. Kalau misalkan kawan tidak bisa melihat tingkat kerusakannya, tidak bisa melihat hamanya secara langsung, kawan-kawan juga nanti bisa melihat kotorannya ya kan kawan, semacam itu. Jadi yang pertama dalam pengendalian itu, lihatlah kerusakannya terlebih dahulu. Kalau kerusakannya semacam ini sudah positif, biasanya adalah disebabkan oleh adanya ulat. Nah ulatnya ini cukup kecil kan kawan ya, di bagian sini cukup kecil sekali ya. Ini ada ulat ataupun hewan-hewan yang membentuk sebuah kepompong ya, semacam itu. Nah ini kawan-kawan amati tingkat kerusakannya. Lalu setelah mengetahui tingkat kerusakannya ya, mulai dari kotorannya, yang kedua mulai dari rusaknya bagian-bagiannya, respon tanamannya, lalu melalui fisik tanamannya. Nah kan kawan bisa menganalisa, itu disebabkan oleh hama apa ya. Dalam artian ini hama ataupun penyakit ya yang diamati semacam itu, hama atau penyakit. Nah dianalisa, ini rusak kayak gini berarti kemungkinan hama. Nah kalau hama itu disebabkan oleh hama apa ya, misalnya dari tingkat kerusakannya, dilihat dari kerusakannya ada lubang ataupun ada lekukan-lekukan semacam ini, biasanya hama ini yang menyerang adalah ulat. Karena ulat biasanya kalau mau berubah menjadi kupu-kupu, biasanya dia membentuk sebuah kepompong. Nah itu juga kan bisa lihat di tanaman, di analisa tersebut kan kawan, tulis analisanya ya semacam itu. Baru nanti kalau sudah tahu hamanya yang menyerang adalah belalang ya, misalnya contohnya belalang ataupun ulat yang merusak daun. Nah kan bisa analisa itu, ditemukan hama di sekitarnya situ, baru kawan melakukan caranya bagaimana untuk mengendalikan hama tersebut. Jadi nantinya dalam pengendalian hama bisa dilakukan secara ramah lingkungan, yang dimana pengendalian itu dapat kita lakukan dengan cara mekanik ataupun dengan cara bahan kimia tapi yang ramah lingkungan. Nah itu bisa dikendalikan dengan penyemprotan pestisida nabati ataupun yang lainnya. Jadinya pada akhirnya nanti ketika kita bisa melihat kerusakannya, lalu menganalisanya penyebabnya, baru diberi tindakan yaitu berupa cara pengendaliannya. Barulah setelah dikendalikan, nantinya kita tunggu beberapa hari hingga tanaman tersebut membaik kembali. Apakah respon tanaman tersebut makin bagus atau makin memburuk. Nah kalau makin memburuk kan perlu tindakan yang lebih intensif. Tapi kalau makin membaik kawan perlahan mengurangi pengendalian tersebut ya. Nah semacam itu. Dan pada dasarnya dalam perawatan pengendalian hama ini yang kawan perlu perhatikan, yaitu yang pertama adalah kerusakannya terlebih dahulu, yang kedua analisa ya penyebabnya dan tanda-tanda yang berada di sekitarnya, yang ketiga yaitu baru tindakannya. Jadi nantinya ketika kita bisa menganalisa tiga ini ya, memahami tiga ini, nantinya tindakan yang kita berikan kepada hama tersebut nanti bisa tepat sasaran. Ketika tepat sasaran tanamannya nanti lama-kelamaan akan semakin membaik semacam itu. Dan ini saya mencontohkan satu tanaman yang terserang ya kan kawan, semacam ini ya. Ini serangan, memang serangan hama yang dimana disebabkan oleh ulat ya, karena ada tanda-tanda mereka membentuk kepompong pada daun tanaman cabai, yang dimana ini pengendaliannya karena belum terlalu banyak, kita ambil hamanya dan kita musnahkan ya, semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.